Sehat Bu? Alhamdulillah. Saya mohon maaf agak batuk ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para guru kita yang hadir, tokoh masyarakat, pengurus, mudah-mudahan guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Ustaz tadi, kata Pak Ali, itu sunnatullah katanya kan. Jadi mudah-mudahan semalam diikut Ustaz Bakhtiar Latif ya, juga sudah masuk ke rumah sakit, minta didoakan juga. Maka untuk itu Bapak Ibu dan semua yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu mari kita bersyukur. Alhamdulillah. Karena rasa syukur inilah yang membuat kita nyaman. Karena puncak dari kebahagiaan seseorang itu adalah bagaimana dia mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebut dengan qanaah. Jadi orang yang paling bahagia itu adalah orang qanaah. Qanaah itu apa artinya? Merasa cukup. Dikasih suami agak pemarah, kok berat ibu jawabnya? Alhamdulillah. Memang itulah yang dicukupkan oleh Allah kepada kita. Diberikan harta yang mungkin pas-pasan, alhamdulillah. Saya tanya ibu-ibu sekarang, ibu lebih pilih yang mana? Pilihannya cuma dua, miskin bahagia, kaya tidak bahagia. Mana yang ibu pilih? Kan jawabannya cuma dua, kaya tidak bahagia, miskin bahagia. Yang mana ibu pilih? Memang pintar ibu-ibu apa ini? Mau enaknya saja, mau kaya, mau bahagia. Tapi begitulah takdir Allah itu takkan sama. Ya, kita tidak, kadang-kadang dalam hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ingat, itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Dalam buku nikah, karena saya di KUA kan, saya masih ingat ayat di buku itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apa maknanya ayat ini? Wa an takrahu syai'an, manakala kadang-kadang kamu benci sesuatu itu, wa huwa khairul lakum, rupanya yang kita benci itu baik untuk kita. Maka disinilah setiap kehidupan itu mesti disyukuri. Mesti disyukuri menyandarkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi sebagai panutan kita. Bahkan Nabi mengatakan Allah haramkan seluruh manusia itu masuk surga kecuali umatku yang duluan masuk. Jadi yang pertama kali yang masuk surga itu umat Nabi Muhammad. Meskipun kita yang terakhir. Nabi yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad. Meskipun dia Nabi terakhir. Begitu juga umat yang pertama masuk surga Allah adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum umat-umat yang lain akan masuk ke dalamnya. Bapak Ibu rahimakumullah,
Sambil berdoa kita tadi setelah maghrib, saya teringat doa imam tadi, ya. Qori kita luar biasa doanya. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah. Jadi ansur itu maknanya tolong. Kita minta doa kepada Allah. Ya Allah, unsur ikhwanana. Ya Allah, tolonglah saudara kami. Berarti yang di Palestina itu adalah saudara kita. Kenapa itu doanya malam ini? Tadi saya tengok update berita, Bu, sudah hampir 9.000 yang mati, yang syahid di bom. Lebih hampir separuh anak-anak, ya, lebih separuh anak-anak, lebih 2.000 perempuan. Jadi yang diperangi itu bukan pejuangnya, tapi rakyatnya. Kalau kita tengok media sosial sekarang penuh, dan itu bagus supaya dunia terbuka. Dan itulah jihad kita, Pak. Gak apa-apa ibu share semua, Bapak. Kita punya media sosial, dapat langsung disebarkan. Itulah alat pejuang hari ini. Karena di barat itu disensor semua berita-berita itu. Disensor, mereka gak nampak. Palestina hari ini yang terbesar ini. Ya, yang meninggal itu yang terbesar. Sementara ketika Amerika saja setahun di Afghanistan lebih parah. Ini baru hampir 1 bulan. Sudah hampir 10.000, 9.000 hari ini. Makanya ketika doa tadi terhentak rasanya hati kita. Ya, terhentak. Pertanyaannya, kenapa urusan kita, Ustaz? Apa hubungannya? Bukankah Rasul mengatakan bahwa la yu'minu ahadukum, seseorang itu tidak akan beriman. Ini soal iman ini, Pak. Seseorang itu tidak akan beriman, kata Nabi, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ma yuhibbu li nafsi, seperti mencintai dirinya sendiri. Mereka saudara kita seiman, ya, satu agama, satu akidah. Apa persoalannya? Kenapa dunia diam? Negara Islam banyak kenapa? Itu Israel tuh, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, seluruh dikelilingi oleh negara Arab. Tapi kenapa mereka diam hari ini? Padahal setelah perang Arab Israel 1973, negara Arab mendeklarasikan waktu itu di Sudan, namanya deklarasi Khartoum, teman. Apa deklarasinya? Ada 3 poin persatuan negara Arab Islam ketika itu. Yang pertama, tidak akan berdamai dengan Israel. Yang kedua, tidak akan membuka hubungan dengan Israel. Yang ketiga, merebut kembali tanah Arab Palestina yang telah dijajah oleh Israel. Oh, berjalan sejarah berubah. Yang pertama yang membuat hubungan Mesir. Mungkin kita baca sejarah Anwar Sadat. Itulah yang pertama berdamai dengan Israel. Akhirnya Anwar Sadat ditembak oleh tentaranya sendiri. Jadi seluruh dunia sekarang rakyat biasa itu semuanya tengok demo di mana-mana. Tapi pemimpinnya takut. Kenapa mereka takut? Apa sebabnya tuh, Pak Ustaz? Kenapa takut pemimpin Arab? Amerika di belakang. Makanya Amir Syakib Arsalan pernah membuat sebuah buku, Limaza Ta'akhurul Muslimin wa Taqaddumu Ghairahum. Kenapa di akhir zaman ini umat Islam itu mundur dan yang lain itu maju? Dulu Islam yang megang semua, Pak. Andalus. Pernah dengar Andalusia? Itu di mana tuh, Bu?
Spanyol. Siapa yang megang? Islam. Jadi Eropa tuh Islam yang megang dulunya. Kita ingat tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu Cordoba itu. Karena dia lahir di Cordoba, Spanyol. Ibn Rushd di Eropa. Yang lebih sedih kita siapa? Ulama besar yang terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar fikih. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani itu apa tuh? Asqalan. Sekarang namanya Askelon. Diambil oleh Israel. Itu dulu tanah Palestina. Jadi wajar enggak orang ini mau merebut lagi Askelon ini? Wajar, tapi orang barat menyebutnya teroris. Hamas itu ingin merebut kembali tanah yang dicuri tadi. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir di Asqalan. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Ulama-ulama besar itu lahir di sana. Tapi semua tanah itu hari ini diacak-acak, dibom setiap hari. Kok bisa, Ustaz? Kenapa Allah tidak turunkan azab ke orang Israel itu? Itu pertanyaan juga. Pernah ulama Mesir ditanya itu. Kalau tidak salah Syekh Ali Jum'ah. Wahai Syekh, kenapa Allah tidak turunkan saja azab ke Israel itu? Kira-kira bisa tidak Allah turunkan azab hancur Israel itu? Kenapa? Senyum Syekh tadi. Dia senyum Syekh tadi dan dia menjawab. Apa kata Syekh tadi? Kalau Israel hancur, di mana lagi orang mencari mati syahid? Di mana lagi tanah syuhada? Di mana lagi tanah jihad? Maka doa Imam tadi apa? Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Mujahidin, mereka itu bukan cari menang, mereka cari syahid. Maka bingung prajurit Israel itu, Pak. Ini orang tak takut mati, ya? Sementara tentara Israel ini takut mati. Hamas itu tak takut, karena dia berkeyakinan syahadatnya sudah mantap. Syahadatnya sudah mantap. Kita takut mati kenapa? Dosa banyak, iya Bu. Iya. Itu yang kita takutkan, Pak. Makanya Amir Syakib Arsalan itu mengatakan dua penyakit pemimpin umat Islam hari ini. Yang pertama itu apa? Hubbud dunya. Terlalu cinta kepada dunia. Kalau saya lawan Israel nanti minyak gak laku. Kalau dilawan Israel nanti minyak gak laku. Miskin negara. Kacau. Maka kita ingat dulu dites embargo minyak oleh Raja Faisal. Masih ingat mungkin Ustaz ya, tahun 73. Ketika Israel mau mengambil alih seluruh daratan Palestina sampai Sinai, Raja Faisal Arab Saudi yang terkenal itu memboikot minyak ke seluruh dunia. Mundur Israel, Pak. Kenapa mereka mundur? Ditekan Amerika. Kenapa Amerika menekan? Pesawatnya tidak jalan. Karena minyak di stop, nggak jalan. Sementara sumber minyak itu semuanya di Arab. Kenapa mereka tidak berani? Yang pertama, hubbud dunia. Yang kedua, wakarahil maut. Mereka takut akan mati. Jadi ada tekanan, ya, ada tekanan di sana. Jadi saking takutnya Amerika, baru yang menggempur Israel itu Hamas. Hamas itu organisasi kecil tuh, Pak. Militan, nggak punya pesawat terbang, nggak punya tank, nggak punya senjata canggih. Dia punya roket itu nggak pula terlalu berkualitas. Israel punya apa, Pak? Pesawat tempur, punya tank. Semua dia punya. Tapi yang anehnya apa?
ketika baru saja diserang Hamas, langsung kapal induk 2 Amerika itu datang. Sudah ketakutan dia. Apa yang menguatkan iman kita dari kisah ini pada hari ini? Ini adalah sunnah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa begitu, Ustaz? Pernah Nabi bercerita. Apa kata Nabi kepada sahabatnya, Ustaz? Di akhir zaman kita akan berperang dengan orang Yahudi. Itu kan hadis Nabi. Di akhir zaman nanti kalian akan berperang dengan orang Yahudi. Heran sahabat. Kenapa sahabat heran? Yahudi yang mana? Kayak Yahudi waktu itu sudah berpencar, tidak ada lagi, Bu. Di Madinah Yahudi Bani Kainuqa sudah diusir karena mereka melanggar perjanjian. Ketika Umar menaklukkan Baitul Maqdis, Yahudi sedikit Pak di situ, tapi Umar bijak. Seluruh orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam tidak boleh saling mengganggu dan bebas beribadah menurut agamanya masing-masing. Sehingga Umar ketika menaklukkan Baitul Maqdis, siapa yang memegang kuncinya waktu itu? Sophronius namanya, Pak. Sophronius itu siapa? Kardinal, pendeta. Karena sebelum Rasulullah menyebutkan Baitul Maqdis Al-Aqsa itu di bawah Yerusalem, itu di bawah kekuasaan Nasrani, karena Islam belum menyebar. Jadi masih Nasrani yang megang. Siapa pendetanya? Sophronius, dia adalah pimpinannya. Dikepung oleh Umar. Pas dikepung, pimpinannya ketika itu Abu Ubaidah terkepung. Apa kata Sophronius? Saya tidak akan memberikan kunci Baitul Maqdis ini, Yerusalem sekarang, kepada panglima kalian, tapi saya ingin memberikan kunci ini kepada pimpinan kalian. Siapa khalifah ketika itu? Umar bin Khattab. Umar langsung pergi dari Madinah. Kaget Sophronius menengoknya. Seorang pemimpin Islam, seorang khalifah datang ke Baitul Maqdis. Dia pakai kendaraan, pengawalnya sedikit, tidak pakai mahkota. Yang mana pimpinan kalian? Kata Sophronius. Ini Umar. Langsung tertegun Sophronius tadi menengoknya. Inilah pemimpin Islam itu. Iya. Karena bayangan dia kalau pimpinan itu apa, Pak? Pakai kudanya banyak, pakai apa namanya tuh? Dalamnya duduk, pakai mahkota, pakai ikona, baju lusuh. Bahkan sebagian riwayat mengatakan banyak yang ditambal oleh Umar tadi bajunya. Ini khalifah kalian? Iya. Langsung dibawa oleh Sophronius masuk ke gereja. Apa kata Sophronius? Silakan ibadah di tempat ibadah kami ini. Dalam sejarah itu otentik itu, Pak. Umar disuruh sholat di gereja. Umar tidak mau. Tidak, kata Umar. Tapi Umar lebih memilih sebuah tempat dekat gereja tadi, tempat pembuangan sampah. Disitulah letaknya Masjidil Aqsa. Dibersihkan oleh orang pasukan waktu itu. Umar sholat. Maka didirikan Masjid Umar. Sholat di situ Umar. Apa alasan Umar tidak sholat di gereja tadi? Begitulah Islam memandang itu, Bu. Jadi jangan sangka Islam itu teroris. Apa kata Umar? Suatu saat nanti saya tidak mau gereja ini diganti menjadi masjid. Tidak boleh rumah ibadah. Dalam Islam berperang, itu rumah ibadah tidak boleh dihancurkan. Tidak dihancurkan oleh Umar. Sampai sekarang gereja itu masih ada di Baitul Maqdis. Tidak rusak sampai hari ini. Bahkan orang Kristen bebas beribadah. Orang Islam bebas beribadah. Orang Yahudi silahkan beribadah. Dipanggil lagi oleh Umar.
Padahal ketika kekuasaan Kristen memegang Yerusalem, Yahudi diusir, Bu. Jadi apa dosa umat Islam ini dengan Yahudi? Tidak ada. Zaman Umar disuruh lagi balik orang Yahudi ke Yerusalem tadi. Silahkan ibadah di situ, enggak diusir. Ketika perang salib pernah menguasai Baitul Maqdis, kan pernah itu sekitar 100 tahun. Kalah orang Islam, masuk pasukan salib. Dikuasai, orang Yahudi diusir lagi, Pak. Orang Yahudi diusir lagi. Tidak sampai 200 tahun datang pejuang lagi, Salahuddin Al-Ayyubi, ditaklukkan lagi Baitul Maqdis. Imbau lagi, dipanggil lagi orang Yahudi. Yahudi boleh berziarah, Nasrani boleh sholat, umat Islam boleh sholat. Ratusan tahun sampai terakhir Khalifah Islam terakhir tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Siapa Khalifah Islam terakhir? Turki Utsmani. Jadi Baitul Maqdis itu lebih 5 abad Islam yang mengendalikan. Tidak pernah terjadi saling pertumpahan darah, tidak pernah terjadi pelarangan ibadah. Tapi ketika Israel masuk lagi tahun 1948 kan dideklarasikan negara Israel. Deklarasi negara Israel di atas tanah Palestina. Nah, inilah Israel. Dia bukan sekedar penjajah, tapi dia langsung mendirikan negara di atas tanah jajahan. Kalau Belanda berapa lama mau menjajah kita, Pak? 350 tahun. Anda ada Belanda buat negara di Indonesia? Tidak ada. Tapi Israel menjajah Palestina sejak 1948, sudah lebih 70 tahun. 75 tahun. Kalau sejak runtuhnya Turki Utsmani 1920, berarti sudah hampir 100 tahun. Biasanya dalam 100 tahun terjadi perubahan pemimpin baru. Mudah-mudahan 2024 lah kehancuran Israel. Itu sunnatullah Nabi. Jadi heran sahabat. 2024. Amin insyaallah. Jadi heran sahabat, Yahudi yang mana? Karena ketika itu Yahudi tidak punya kekuatan, tidak punya negara, tidak punya, sehingga Nabi mengatakan seluruh kayu batu berbicara, hai Muslim, ini Yahudi ada di belakangmu, faqtulu, bunuhlah dia. Ada hadisnya tuh. Kecuali satu batang kayu yang tidak mau ngomong. Apa nama kayunya? Syajaratul Gharqad. Pohon Gharqad. Kenapa dia tidak mau ngomong? Karena Gharqad adalah pohonnya orang Yahudi. Jadi hadis Nabi itu 14 abad yang silam. Rupanya sekarang kebenaran itu terbukti. 1948 negara Yahudi berdiri. Maka Nabi mengatakan kalian akan berperang. Nampak hari ini kan Bapak Ibu, bagaimana kebenaran dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita apa hari ini? Mendoakan. Kalau tidak bisa, kita tidak mungkin pergi berperang ke sana kan? Cuma tugas kita apa? Kalau punya harta, berdonasi, nyumbanglah. Kalau enggak juga, setidaknya doa. Jangan pula kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang mengatakan itu kan bukan urusan kita. Di negeri kita aja masih banyak yang miskin. Yang ngomong siapa tuh? Tokoh Islam juga, Pak. Uruslah negara kita saja, tidak usah kita urus negara orang. Tahu enggak Bapak Ibu jasa Palestina itu? Tahu enggak jasanya? Ketika Indonesia merdeka, siapa yang termasuk menyebarkan di dunia pertama kali mengakuinya? Palestina. Besar jasanya. Mereka belum merdeka, hari ini kita sudah merdeka karena mereka masih dijajah.
masih dijajah. Maka hampir 5 juta orang Palestina mengungsi di Yordania. Dari mana yang 5 juta aku lupa? Dari Tel Aviv, Yafa dulu namanya. Dari Haifa. Itu kan negara Palestina semua dulu, cuma dijajah, dideklarasikan menjadi negara Israel. Begitulah. Maka orang Israel ini memang Allah berikan kelebihan. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israel, wahai orang-orang Israel, kata Allah, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kata Allah. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku memberikan kepada kalian kelebihan terhadap yang lain. Cerdas orang tua. Jadi kenapa Amerika ini, bukan Israel yang takut dengan Amerika, Pak, tapi pimpinan Amerika yang takut dengan Israel. Yang megang kepala Joe Biden itu orang Israel. Peletak Amerika Serikat itu adalah orang Bani Israel. Apa mata uang Amerika? Dolar. Gambar siapa di dolar tadi? Benjamin Franklin. Siapa Benjamin Franklin itu? Bapak Amerika. Benjamin itu nama siapa? Perdana Menterinya siapa? Benjamin Netanyahu. Adik Nabi Yusuf siapa? Siapa adik Nabi Yusuf? Benyamin. Cuman ini Benyamin yang soleh. Ya. Adik Nabi Yusuf itu Benyamin yang soleh. Beda dengan Benyamin yang sekarang. Benyamin itu kan bahasa Arab juga, anak kanan. Bin, anak laki-laki. Yamin, kanan. Kenapa mereka itu cerdas? Seluruh Nabi dan Rasul cuma 4 orang yang tidak orang Israel, Pak. Seluruhnya Bani Israel. Dari mana asal muasal Bani Israel ini? Dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub ini nama lain dari Yakub itu adalah Israel. Isra, berjalan. Allah, orang yang dekat dengan Allah. Memang Yakub itu Nabi Allah. Yakub siapa anaknya? 12. Yusuf, Benyamin, Naftali, Zebulon, siapa lagi? Yehuda, Asyakar. 12 ini. 12 inilah yang dijadikan suku Israel. Suku Bani Israel. Maka dalam Al-Quran itu fanfajarat min husnata asyarata ainan. Ketika Nabi Musa membawa orang-orang Israel dari Mesir, dia pukulkan tongkatnya ke batu, keluar 12 mata air. Kenapa 12 yang keluar? 12 untuk suku Bani Israel. Jadi Bani Israel ini dulu Nabi banyak dari mereka. Mulai dari Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Yahya, Isa alaihissalam. Itu semuanya orang Bani Israel. Kenapa turun Nabi banyak dari mereka? Mereka itu pembangkang. Al-Quran menyebutkan wa yaqtulunal anbiya. Mereka membunuh para Jangankan Nabi orang lain, Pak Bu. Nabi dari dia saja dibunuh. Siapa yang dia bunuh? Contohnya Nabi Isa, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, dia bunuh. Nabi Isa disalib sama mereka, tapi Allah ganti Nabi Isa ini dengan orang lain. Siapa tuh yang ingin membunuh Nabi Isa? Orang Bani Israel. Orang Bani Israel. Mereka tuh pintar-pintar dari dulu. Maka hari ini kalau kita ngomong berbicara laptop, siapa yang buat, Pak? Ya, yang punya Facebook siapa?
yang punya YouTube, Instagram, semuanya siapa yang punya? Media internasional. Orang-orang Yahudi. McD siapa yang punya? McDonald. Itu dia jangan makan nih McDonald. Saya heran pergi ke KFC, McD, Starbucks. Siapa yang di situ? Ada puluh kadang ustaz duduk di Starbucks. Ya. Nggak tahu dia dari Starbucks itu berapa yang masuk ke Israel. Boykot, kita ngajarkan pula boykot kan, boykot produk-produk Yahudi. Tapi yang pokok tentu kita tidak bisa. Tapi setidaknya ada, jangan belikan anak-anak kita produk-produk yang berasal dari mereka. Memang nggak bisa lepas kita, hidup kita di situ. Unilever, Pak. Bisa tidak Bapak lepas di Unilever? Masuk saja ibu ke kamar mandi nampak produk Unilever. Mereka pintar. Mereka yang buat pintar. Tapi setidaknya jihad kita, berhati-hati kita ketika berbelanja. Padahal ayam itu sama tak asalnya Bu? KFC, Roket, mana loh mah? Cuma kadang-kadang gengsinya tadi. Nah, jadi tengok-tengok sekarang. Beli aja produk lokal. Ya. Nggak usah beli. Dari sana kita mulai. Ya, dari sana kita mulai. Ini apa mereknya nih? Produk tahu nggak produk apa ini? Hah? Tapi nampaknya New Zealand. Tengok dulu produknya apa kan? Aqua, Denon. Tapi lebih ke Prancis kan. Jadi kita harus pintar juga menengok itu. Intel, Microsoft Word, apalagi produk-produknya banyak. Cuman TikTok yang punya Cina. Makanya TikTok yang banyak menyebar nanti konten-konten tentang Palestina. Kalau ibu share di Facebook 4-5 hari hilang itu. Kita share di tempat-tempat lain punya kebijakan sendiri, hilang dia. Tapi TikTok masih bertahan dia karena bukan produk mereka. Nah, disebarkan berita-berita tadi. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini yang terjadi hari ini. Nabi memang dari mereka, tapi mereka banyak membunuh Nabi. Ya, banyak membunuh Nabi. Ketika mereka dibawa oleh Musa alaihissalam, kan Nabi Musa kan yang membawa orang Israel dari Mesir. Mereka tuh dulu budak Fir'aun, budaknya orang Mesir. Makanya mungkin dendam dia dengan orang Arab itu. Berapa ratus tahun dia jadi budak itu. Yang buat piramid itu mereka. Akhirnya Allah turunkan Musa. Karena kebijakan Fir'aun waktu itu apa? Setiap anak-anak laki-laki lahir bunuh. Allah selamatkan Musa dari Bani Israel. Musa diangkat menjadi nabi. Seluruh Bani Israel dibawa menyeberang ke Laut Merah. Dipukulkan tongkat oleh Musa. Mereka pergi sampai di padang teh. Sampai di padang teh Musa berpesan. Apa kata Musa? Hai Harun. Harun ini kawan Nabi Musa, sepupunya, Nabi juga. Saya pergi munajat kepada Allah 40 laila, 40 hari. Tolong jaga mereka. Belum lagi 40 hari. Apa kerja orang Yahudi tadi Pak? Orang Bani Israel tadi. Dia buat patung dari wattakhaza bikumul ajl dalam Al-Quran. Mereka buat patung sapi disembahnya. Model itu. Ketika Musa berdakwah, logikanya main. Hai Bani Israel, sembahlah olehmu Allah. Apa kata orang Israel itu Pak? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau hatta narallaha jahra, sebelum Allah itu nampak di depan kami. Jadi akalnya main Pak. Cerdas. Maka kalau orang cerdas tapi iman tidak ada, jadi sombong. Tes lagi. Bukan main sombongnya. Tapi Allah lihatkan hari ini hanya Hamas, militan kecil, udah keok mereka hari ini. Ya, semalam kita tengok tank-tank udah masuk Gaza jadi udah hancur. Mereka nggak berani berhadapan dengan pejuang yang kecil. Allah tengokkan bagaimana mereka itu, ya bahasakan digemborkan tuh kuat, perkasa.
Semuanya bisa dia deteksi, bisa dia kendalikan. Satu hari 1.400 mati di Israel oleh pejuang Hamas yang menerobos ke Israel tadi. Lemah sebetulnya, tapi karena sombong tadi. Jadi kalau orang pintar tidak ada iman, jadi sombong. Iblis itu pintar lah Pak, sangat pintar, tapi akalnya main. Maka akal itu jangan selalu main, bermain-main akal dengan Allah. Ya, apa kata Allah? Hai iblis, sujud engkau kepada Nabi Adam. Main akalnya. Masa saya sujud? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah, aku dari api. Lebih mulia api dari tanah. Masa saya sujud kepada Adam? Cerdas, iman, maka jadi sombong. Habis Pak. Itu lalu sampai khatam hajinya. Ya. Terakhir Nabi Muhammad. Kenapa mereka itu sombong, dengki? Kan dengki Yahudi itu ke kita. Kenapa? Kok Nabi terakhir bukan dari kami? Mulai dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa sampai Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel. Kok yang terakhir dari Nabi Muhammad, dari orang Arab? Mereka tak terima. Jadi akalnya main. Seperti ketika Rasulullah mengislamkan tokoh Yahudi. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam itu Pak, ketemu Rasulullah, dia langsung masuk Islam. Dia itu pemimpin orang Yahudi. Namanya Suhail. Apa kata Rasulullah? Dikumpulkan orang Yahudi tadi, orang Israel. Kalian bagaimana pendapat kalian tentang Suhail? Apa kata orang Yahudi tadi? Dia pemimpin kami Muhammad. Dia terhormat. Dia yang membawa kami, dia yang memimpin kami. Apa kata Rasul ketika itu? Wahai Yahudi, Sahyun sudah masuk Islam, saya ganti namanya Abdullah bin Salam. Apa kata orang Yahudi itu? Kalau begitu berarti Sahyun itu orang jahat, dia bukan pemimpin kami lagi. Jadi kedengkian ketika meliputi hati tidak akan pernah baik kita dengan orang lain. Itulah orang Israel itu persis seperti Nazi Hitler dulu. Hitler itu kenapa membunuh orang-orang Yahudi? Merasa ras Arya itu paling tinggi. Ras Arya itu di Jerman menurut Hitler dialah yang paling tinggi, yang pantas hidup. Sekarang orang Israel pun berkata ras Israel inilah yang paling mulia, maka kami boleh membunuh selanjutnya. Maka terakhir doa kita, mudah-mudahan ini mungkin tanda-tanda akhir zaman juga. Ya kalaulah berperang penuh dengan orang Yahudi sampai Yahudi terakhir, kiamatlah dunia lepas. Itulah sunnatullah, kan yang terakhir nanti Yahudi habis, kiamat pun datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.